Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu guru serta adik-adik saya yang saya sayangi, semoga di pagi ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas, serta diberikannya kesehatan dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Saya Muhammad Khalid, alumni SMK Negeri 1 Cempaka Hulu, angkatan kedua tahun 2017, jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan. Saat ini saya berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya bekerja di Lembaga Diklat Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan sebagai instruktur dan koordinator. Saat ini, pengalaman saya pernah bekerja di Garuda Indonesia sebagai staf pasasi selama 2,5 tahun. Pengalaman saya berikutnya pernah bekerja di Citylink selama 9 bulan sebagai customer service. Pengalaman saya berikutnya pernah bekerja di Dipo International Motor selama 8 bulan sebagai customer service. Dan pengalaman saya berikutnya pernah bekerja di Auto 2000 sebagai customer service selama 7 bulan. Dalam video kali ini saya mau menyampaikan 3 hal terkait, yaitu yang pertama ada kesan saya di masa sekolah SMK. Kesan apa yang di masa sekolah, yaitu kesan dimana saya menjumpai teman-teman baru yang dari luar daerah desa Pelantaran. Pengalaman inilah yang sangat berkesan bagi saya karena menjumpai teman-teman baru dari desa luar Pelantaran, yaitu desa Parenggian, kemudian desa Cempaka dan desa Lubuk Rangkan. Tentunya hal ini dapat menambah wawasan saya dan pengalaman baru saya menjumpai teman-teman baru dari luar desa Pelantaran. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah pesan saya untuk adik-adik, selalu mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jangan pernah membantah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, selalu berbakti kepada orang tua dan selalu menghormati orang tua ataupun guru. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita kalian, dan tentunya selalu jangan tinggalkan ibadah kalian sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Yang ketiga adalah motivasi untuk kalian semua. Yang motivasi apa yang bisa membuat kalian menjadi orang yang sukses adalah ketika kalian tamat dari sekolah, kalian harus memiliki yang namanya tujuan dan impian. Setelah kalian memiliki impian dan tujuan, kalian bisa menentukan arah ataupun bisa menargetkan impian kalian untuk ditempuh dalam waktu yang sudah kalian targetkan. Hal ini yang dapat menjadi penyemangat bagi kalian untuk menjadi orang yang lebih sukses dan dapat bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah malu, dan jangan pernah gengsi untuk bekerja di mana saja ataupun untuk melakukan pekerjaan apa saja. Saya Muhammad Khalid, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memotivasi adik-adik semua, khususnya adik-adik yang baru masuk tahun ajaran 2020-2021. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Khalid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bisa dengar suara? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa ya, alhamdulillah. Tadi kami sudah mulai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal ini. Iya Pak. Ya Pak, sebelumnya saya mencoba memperkenalkan diri dulu untuk Mas Khalid. Jadi teman-teman, Mas Khalid sekarang sudah live bersama kami. Mas Khalid ini adalah lulusan dari SMK Cempaka Hulu, SMK Negeri 1 Cempaka Hulu, berada di Kalimantan Tengah. Posisi tepatnya di antara kota Sampit dengan Palangkaraya. Kalau gitu ya, Pak. Ya, Oke, jurusan apa, tahun kapan lulus? Silakan Mas Khalid menjelaskan, teman-teman tolong disapa. Silakan. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu Pak.
Kenalkan, nama saya Muhammad Khalid. Saya tamatan dari alumni SMK Negeri 1 Cempaka Puluh. Jurusan saya agribisnis tanaman perkebunan. Saat ini saya sudah pernah bekerja di PT Garuda Indonesia sebagai staf pasasi. Kemudian saya sudah pernah bekerja di Citylink sebagai customer service. Dan untuk yang saat ini saya bekerja sebagai staf akademik di pendidikan pelatihan penerbangan di Kota Medan, Pak. Bukan main. Maka kalau boleh cerita, karena sekarang begitu lulus tidak berani merantau, tapi Pak Khalid kok langsung keluar dari desa. Terus desanya apa itu? Bisa berani merantau itu apa yang memotivasi? Baik, saya menceritakan pengalaman saya setelah tamat. Awalnya saya pada saat tamat saya mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi. Kemudian saya mendaftar menjadi seorang polisi. Namun Allah tidak mempunyai izin untuk saya menjadi seorang polisi, sehingga saya tidak diperkenankan menjadi seorang polisi. Dan pada akhirnya saya mencoba instansi yang lain. Kemudian saya pulang ke Kota Medan, dan setelah sampai di Kota Medan, bibi saya merekomendasikan saya untuk masuk ke salah satu lembaga diklat yang ada di Kota Medan, yaitu lembaga diklat penerbangan. Kebetulan saya juga tertarik di dunia penerbangan. Saya tertarik dengan pekerjaan di dunia penerbangan yang menggunakan pakaian yang rapi dan tentunya mempunyai gengsi. Kemudian saya masuk di salah satu lembaga diklat dan saya melakukan pendidikan kurang lebih 6 bulan. Setelah melakukan pendidikan 6 bulan, saya mencoba untuk melamar di salah satu maskapai menjadi seorang pramugara. Kemudian saya belum mendapatkan rezeki menjadi seorang pramugara. Namun saya tidak pantang menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru lagi. Kemudian saya mencoba kembali untuk melamar menjadi seorang pramugara di kereta api. Namun sekali lagi Allah belum mengizinkan saya untuk menjadi seorang pramugara di kereta api. Kemudian saya melamar di Garuda Indonesia menjadi staf pasasi. Alhamdulillah, setelah mengikuti beberapa tahap tes, saya diterima di Garuda Indonesia. Kemudian saya bekerja di Garuda Indonesia, Bandara Kuala Namu Medan International Airport. Saya bekerja kurang lebih 2 tahun di Garuda Indonesia. Kemudian saya bekerja di Citylink sebagai customer service kurang lebih 9 bulan. Dan saat ini saya bekerja di salah satu lembaga diklat penerbangan di Kota Medan kurang lebih 5 bulan. Begitu Pak Manlop. Mas Khalid, perjalanan panjang rupanya untuk bisa menjadi bekerja ya, bisa bekerja. Mas Khalid, sudah lamaran yang keberapa akhirnya diterima di Garuda? Garuda itu lamaran yang keberapa? Untuk lamaran yang ketiga, Pak. Lamaran ketiga di kepolisian satu kali. Iya, betul, Pak. Dari kepolisian, kemudian saya melamar di salah satu maskapai Lion Air menjadi pramugara. Kemudian saya melamar pramugara kereta api, dan yang terakhir menjadi staf pasasi Garuda Indonesia. Jadi yang keempat lah baru terima. Betul, Pak. Bukan main. Jadi perjalanan dari waktu meninggalkan desa Cempaka itu rasanya gimana? Rasanya berat atau enggak itu? Coba cerita sedikit. Awalnya, baik. Pada awalnya merasa berat, Pak, karena saya berdomisili di desa Cempaka kurang lebih sudah 15 tahun.
asal saya sebenarnya dari Aceh Timur, Pak. Namun orang tua saya merantau di Kalimantan, bertempat di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaka Hulu, kurang lebih 15 tahun. Tentunya merasa berat, Pak. Yang pertama berat meninggalkan orang tua dan meninggalkan adik, dan tentunya meninggalkan teman-teman semua, Pak. Kembali mulai dari nol lagi, membangun persaudaraan di kampung orang, kemudian membangun relasi baru lagi di kampung orang. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau boleh saya garis bawain, Anda anak dari transmigrasi Aceh yang berada di Kalimantan. Betul, Pak. Betul ya. Orang tua sebagai apa? Seperti di Cempaka. Untuk bapak saya kerjaannya sebagai staf agronomi di salah satu perkebunan swasta, perkebunan kelapa sawit swasta. Kemudian untuk ibu saya sebagai bidan swasta, Pak. Oke, jadi saya tarik kesimpulan anak transmigrasi Ya, berada betul, di Pak. tengah Kalimantan dan berani merantau setelah lulus dari SMK, dapat kerjaan di rantau orang, bukan main. Hebat sekali. Pak Kepala Sekolah sudah diberitahu ya, mudah-mudahan beliau sudah masuk ini, Pak Istanta. Betul, Pak. Sudah 2 hari yang lalu sudah, Pak. Ya. 2 hari yang nanti lalu sudah saya hubungi, Pak. setelah Mas Khalid selesai, nanti saya akan wawancara dengan Kepala Sekolah. Kita ingin tahu waktu umur 15 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SMK. Saya ingin tanya, mata pelajaran kira-kira yang istimewa, nilainya bagus di sekolah apa? Untuk mata pelajaran yang saya hobi, ya pelajaran IPS, Pak. PS ya. Bahasa Inggris gimana bahasa Inggris? Untuk bahasa Inggris saya masih kurang menguasai, Pak. Ya. Kemudian untuk pelajaran jurusan ATP, Agribisnis Tanaman Perkebunan, saya sangat menyukai mata pelajaran ATP. Oke. Mas Khalid, pada saat itu kan ada magang. Mas Khalid magangnya di mana ya? Saya tahu di Betul. sana tidak ada perusahaan, hanya kelapa sawit, CPO. Tiap hari melihat truk lewat dengan kelapa sawit. Tiap hari lewat tangki CPO. Betul, Mas Pak. Khalid mana pada saat itu? Baik, Pak. Untuk saya selama di SMK, pengalaman magang saya 3 kali, Pak. Pengalaman magang 3 kali. Yang pertama pengalaman magang dari sekolah, Pak. Pengalaman magang dari sekolah selama kurang lebih 3 bulan itu di perusahaan BGA Group, Bumi Tamang Gunajaya Agro, kurang lebih 25 kilo dari Cempaka Hulu. Kemudian pengalaman magang yang kedua, saya mengikuti pelatihan manajemen perkebunan, Pak, dari Instiper Jogja. Itu saya magang kurang lebih 2 minggu di PT Musirawas. Kemudian pengalaman magang saya yang ketiga mengikuti pelatihan manajemen perkebunan dari LPP Kampus Medan di perusahaan CBI Citra Borneo Indah yang ada di Kota Waringin Barat, Pak. Kurang lebih 3 minggu. Jadi seperti itu, Pak. Kota Waringin Barat itu perjalanannya berapa kilo itu? Itu ada lebih dari 500 kilo. 170 lebih, Pak. Berapa? 170, kurang lebih 170 kilo, Pak. Dari Kota Waringin Timur, Pak. Oh, dari Kota Waringin Timur. Tapi kalau dari Cempaka nambah jauh lagi kan? Betul. Oke. Betul, Pak. Betul. Kalau tadi mengatakan bahasa Inggris kurang lemah dan lain-lain.
Kenapa? Karena tenaga pengajarnya di sana kurang atau memang Mas Khalid kurang suka dengan bahasa Inggris? Untuk bahasa Inggris, saya masih proses tahap belajar, Pak. Sebenarnya saya suka belajar bahasa Inggris, tapi masih tahap belajar untuk memperlancar, Pak. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Mas Khalid, kalau boleh saya tahu, waktu ingin menjadi calon anggota Polri, itu gagalnya di mana? Saya untuk gagalnya tes tahapan kesehatan yang kedua, Pak, di provinsi. Tahapan kedua saya gagal. Kemungkinan masih perlu banyak lagi persiapan yang harus lebih matang, Pak, untuk melewati tes kesehatan tahapan kedua, Pak. Jadi di tes kesehatan tahap kedua ya? Betul, Pak. Bukan main. Artinya nilai ijazah, nilai rapor sudah di atas rata-rata ya, Mas Khalid. Betul. Karena itu syarat pertama administrasi kan. Ya. Terus tidak putus asa, terus berjuang. Untuk terus berjuang mencari lowongan pekerjaan, Mas Khalid dengar dari mana? Cari berita dari mana? Dari Google, baca dari mana? Dari informasi dari mana kalau boleh kami tahu? Kalau untuk mendapatkan lowongan, saya tentunya melihat dari website, Pak. Dari website yang sering saya buka, terutama website yang ada di Kota Medan, Pak. Website lokermedan.com itu sering saya buka setiap hari dan sering saya masukkan lamaran. Satu hari minimal 3 lamaran yang saya kirim. Berbagai macam penolakan tentunya pernah saya alami, tapi saya tidak pernah putus asa untuk mencoba terus masukkan lamaran dan alhamdulillah diterima di Garuda, Pak. Oke, jadi setelah lulus langsung kembali ke Medan ini ceritanya? Iya, betul, Pak. Setelah gagal dari menjadi anggota Polri, saya kembali ke Medan karena bertepatan Lebaran pada saat itu. Saya pulang ke Medan, tempat bibi saya, kemudian bibi saya merekomendasikan saya untuk masuk ke lembaga diklat penerbangan juga, Pak. Oke. Mas Khalid coba cerita sedikit masa kecil di desa. Situasi desanya Cempaka itu seperti apa? Coba. Ini banyak teman-teman yang bertanya ke saya, Pak, Cempaka itu seperti apa katanya. Masuk di DM saya ini. Coba dijelaskan. Baik, saya menceritakan kondisi desa ya, tempat saya tinggal pada masa kecil. Sebenarnya saya tinggalnya pindah-pindah, Pak, karena orang tua saya tugasnya pindah-pindah. Jadi baru 15 tahun saya tinggal di desa yang saya tempati pada saat saya masa sekolah, Pak. Jadi posisi desa Pelantaran itu bertepatan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Cempaka Hulu. Nama desanya Desa Pelantaran. Letaknya di tengah-tengah seperti yang Bapak katakan tadi, dari provinsi ibu kota Palangkaraya ke Kabupaten Kota Waringin Timur itu posisinya di tengah-tengah kilometer 74, Pak. Oke, 74. Kemudian lingkungan sekitarnya itu perkebunan kelapa sawit, Pak. Ada berbagai macam perkebunan di lingkungan sekitar. Kemudian untuk pendapatan masyarakat, ada yang petani karet, kemudian ada petani rotan, kemudian ada yang berjualan di pasar juga, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Mas Khalid, waktu berada di Desa Pelataran, Cempaka Hulu, Kecamatan Cempaka Hulu, sering lihat di internet tentang mall
yang ada di ibu kota itu kepengen nggak untuk hadir ke sana pada saat kecil itu? Gimana cara menanggulangi? Uh, Terus terang untuk melihat mall, karena tidak ada yang mall pada saat itu, masih belum ada mall di kota Waringin Timur, di Sampit. Yang hanya ada mall itu di Palangkaraya, Pak. Itu hanya ada satu mall. Tentunya jarang untuk melihat mall, namun ada mempunyai keinginan untuk tinggal di kota. Yang menjadikan impian saya juga untuk bisa bekerja di kota, Pak. Oke, jadi punya keinginan kerja di kota karena sering melihat di internet, di TV dan sebagainya. Itu yang memotivasi Mas Khalid ya. Iya. Mas Khalid cerita dong bahwa tadi berada di kilometer berapa? 74. Mungkin teman-teman menganggap di sana ada angkot dan bus. Coba cerita sarana transportasi. Baik, untuk sarana transportasi tentunya tidak ada, Pak, karena itu merupakan desa. Untuk transportasi banyak masyarakat menggunakan transportasi pribadi, yaitu sepeda motor. Kemudian untuk transportasi anak sekolah dari perusahaan itu menggunakan bus, dan ada juga yang menggunakan truk, Pak. Oke. Dan ada juga yang menggunakan klotok ya, lewat sungai ya. Iya betul, Pak, klotok lewat sungai. Itu sungainya yang besar, sungai apa namanya ya di dekat sekolah itu? Untuk sungai yang dekat sekolah itu sungai aliran Sungai Mentaya, Pak. Sungai Mentaya ya, besar sekali ya. Padahal cuma aliran ya. Iya betul. Letaknya itu di pelataran bawah, Pak. Di pelataran bawah ya, di belakang perdesaan ya, kantor desa itu ya. Iya, di belakang perdesaan, kurang lebih 3 kilo dari desa Pelantaran yang ada di Simpang 4, Pak. Ada jembatan yang besar sekali, belum jadi-jadi sampai sekarang ya. Kalau itu jembatan di Cempaka, Pak. Itu jembatan Cempaka ya. Ya. Itu tembus masuk ke sana. Pak Khalid, saya lupa bertanya. Pak Khalid, waktu di SMK Cempaka Hulu pernah ketemu dengan saya? Pernah jumpa dengan saya? Pernah, Pak. Tahun 2016 saya pernah jumpa. Pada saat itu Bapak membawakan materi pembentukan karakter siswa. Yang lebih tepatnya di Aula SD 2 Rubung Buyung, Pak. Oke, yang pakai setengah jendela itu ya? Iya betul, Pak. Yang dihadiri, iya betul. Yang dihadiri dari hadir sama orang tua, hadir bersama orang tua, ibu atau bapak? Ya, kebetulan pada saat itu ibu saya yang mendampingi, Pak. Ibu yang mendampingin. Coba ya. kesannya gimana? Setelah mendengarkan pendidikan karakter dari saya, kesannya coba gimana? Kesannya tentunya lebih membentuk emosional saya untuk lebih menyayangi orang tua, kemudian lebih menghormati orang tua, yang mana ketika kita menyayangi dan menghormati orang tua, kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam karir kita ataupun rezeki kita, Pak. Oke. Jadi itu komentar orang tua gimana? Untuk komentar orang tua, tentunya orang tua merasa bangga karena yang mana pada saat momen Bapak memberikan pencerahan, saya meminta maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang pada saat saya masih kecil, kemudian saya meminta doa restu dari orang tua untuk pendidikan sekaligus karir saya ke depannya, Pak. Oke. Yang menangis duluan siapa? Ibu atau Mas Khalid? Untuk yang menangis duluan itu saya, Pak. Yang menangis duluan siapa? Untuk yang menangis duluan itu saya, Pak. Oke. Sangat berkesan ya? Iya, Pak, sangat berkesan sekali. Dan tidak akan terlupakan seumur hidup itu ya?
Betul, Pak. Dan hasilnya didekatkan dengan rezeki ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, Mas Khalid, coba pesan ke adik-adikmu. Adik-adikmu banyak yang monitor ini, yang di Cempaka. Pesan Ya. untuk adik-adikmu yang masih sekolah, gimana nanti? Setelah lulus bagaimana? Pesan saya untuk adik saya ataupun teman-teman saya yang masih melanjutkan pendidikan di SMK maupun di SMA, tentunya harus mempunyai semangat yang sangat luar biasa dalam menempuh pendidikan. Kemudian tentunya harus mempunyai impian dalam berkarir ataupun dalam meraih menyelesaikan studi. Kemudian harus mempunyai mental seorang pemenang, Pak. Mental seorang pemenang, dan tentunya harus mempunyai berjiwa besar, Pak. Nah, tadi untuk berjiwa besar, mental, uang dan sebagainya, itu gimana cara? Untuk menjadi seorang mental pemenang itu, kita tentunya dilahirkan semua manusia ini menjadi seorang pemenang, Pak. Mulai dari rahimnya ibu kita sudah menjadi seorang pemenang. Kita sudah memenangkan berbagai jutaan sel ataupun miliaran sel yang ada di rahimnya ibu kita. Namun kenapa ketika kita dilahirkan di dunia ini tidak bisa menjadi seorang pemenang? Karena kita tidak mempunyai mental seorang pemenang yang mampu mengalahkan pesaing kita. Kemudian kita harus mempunyai berjiwa besar, karena kenapa setiap perjalanan kita tentunya mempunyai lika-liku dan tentunya berbagai cobaan yang berat yang harus kita hadapi. Cobaan yang berat yang harus kita hadapi tentunya remehan-remehan dari orang-orang sekitar kita, kemudian hinaan-hinaan yang ada di sekitar kita, Pak. Yang merasa tidak mungkin mimpi kita itu terwujud, Pak. Mas Khalid, sekarang cerita dunia pendidikan penerbangan yang Mas Khalid gelutin sekarang. Ingin masuk ke sana, bagaimana caranya? Ini ada lagi nih masukan dari Padang Sidepuan. Caranya bagaimana dan berapa lama? Ya, silakan kalau ingin promosi sekolah pendidikan. Baik, untuk persyaratannya tentunya harus mempunyai fresh graduate yang bagus. Salah satunya penampilan yang baik, dari kriteria tinggi badan mencukupi, kemudian mempunyai wawasan yang luas, dan tentunya harus bisa berbahasa Inggris minimal sedikit. Kemudian untuk tinggi badan perempuan itu 165 cm, dan untuk tinggi badan yang perempuan laki-laki 170 cm, Pak. Dan tentunya harus mengikuti proses berbagai tahap seleksi, Pak. Yang pertama seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara, kemudian seleksi interview, Pak. Termasuk kesehatan ya? Iya, betul, Pak. Oke. Biayanya berapa tuh kurang lebih? Dan berapa lama pendidikannya? Untuk pendidikannya itu kita 6 sampai 12 bulan, Pak. Tergantung dari jurusan. Kemudian untuk biayanya kita mulai dari angka 20 juta sampai angka 42 juta. Itu tergantung sama jurusan, Pak. Oke. Mas Khalid, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Marlok yang sudah berkenan untuk mengundang saya pada pagi ini. Semoga apa yang saya sharing dapat bermanfaat untuk adik-adik saya, dan tentunya dapat menginspirasi kita semua. Dan saya berdoa kita semua selalu diberikan kesehatan tengah pandemi COVID ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin, amin. Mas Khalid, salam untuk orang tuamu, salam untuk kepada Pak. bibimu, Siap. termasuk salam kepada kepala sekolah. Tolong di DM atau di telepon supaya bisa bergabung dengan di sini ya. Tolong diingatkan. Siap, Pak. Di tengah hutan, mudah-mudahan sinyalnya bagus itu. Siap, Pak. Terima kasih Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.